Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi bersama saya, Penatua Abdi Sabda Winedar. Saya pada saat ini sedang melayani di GKI Samanhudi. Kita akan memulai acara Teens for Christ pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kembali kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur Tuhan. Kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman-firman yang kami dengar, setiap kata-kata, setiap perintah dari-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi fokus kami. Biarlah Tuhan yang memimpin perenungan kami pada kali ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca bersama dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Yang menjadi fokus utama ayat pada hari ini adalah dari 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Perempuan-perempuan yang bergembira ria itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Tema kita pada hari ini adalah overthinking. Nah, lagu berjudul Apa Mungkin yang dinyanyikan oleh Bernadia ya. Nah, ini pasti teman-teman pada tahu nih ya. Cukup dikenal oleh anak-anak muda di Indonesia pada saat ini. Lirik lagunya itu berisi tentang seseorang yang menerka-nerka atau mencoba menebak-nebak ya ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu penggalan liriknya adalah seperti ini nih teman-teman. Apakah sebesar itu hingga kau pergi tanpa aba-aba? Bahkan tanpa alasan hingga aku harus menerka-nerka salahku di mana. Lagu ini menggambarkan suatu ketidakpastian, menggambarkan suatu kecemasan dan juga ketiada penjelasan. Nah, yang ternyata dapat menyentuh setiap hati para pendengarnya. Ada orang-orang yang terjebak dalam situasi yang gak jelas dan sulit untuk keluar darinya. Nah, hal ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan seseorang. Teens, pernahkah kamu mengalami kecenderungan untuk berpikir berlebihan seperti ini? Ayo, pernah nggak? Salah satu kisah dalam Alkitab tentang Saul dan Daud pernah menggambarkan situasi overthinking yang berakibat buruk pada suasana hati Saul. Saul nih mengalami kecemasan dan ketakutan pada saat itu. Dia takut kalau harus kehilangan tahtanya sebagai Raja Israel.
Saul sangat cemas. Kecemasan tersebut justru menumbuhkan kebencian terhadap Daud. Padahal seruan sukacita dari orang Israel bertujuan untuk memuji juga si Saul. Namun Saul salah menyangka dan juga merasa pujian itu justru mengecilkan perannya. Ketika Saul berpikir berlebihan seperti ini, ia justru kehilangan kesempatan untuk menjadi raja yang bijaksana dan malah terjerat pada kebencian yang tidak terpadamkan. Teens, overthinking itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Semakin kamu cemas, semakin kamu takut, semakin besar pula kemungkinan kamu akan salah bertindak. Sama seperti Raja Saul yang salah bertindak justru menghasilkan kebencian. Berpikir berlebihan justru akan menghalangi kamu, ya, sehingga kamu tidak merasakan sukacita, justru merasakan hal yang buruk terus gitu ya. Nah, berpikir berlebihan justru juga menghalangi setiap tindakan-tindakan yang baik. Maka setiap hal dapat terjadi memang karena demikian adanya bisa terjadi. Kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendali setiap kita. It's fine gitu. Namun yang perlu menjadi pertanda bagi setiap kita adalah jangan biarkan setiap kita terjebak dalam jerat overthinking yang membawa kita pada ketakutan dan kecemasan sehingga membuat kita salah dalam bertindak. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga anugerah-Mu. Kau telah mengajarkan kami lewat firman yang telah kami baca dan kami dengar tentang overthinking. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia, untuk berhikmat hanya kepadamu saja ya Tuhan. Biarlah hikmat yang kau berikan membuat kami menjadi bijaksana dalam bertindak. Biarlah Tuhan segala hal yang terjadi yang tidak dapat kami lakukan, segala hal yang terjadi yang membuat kami kesal ataupun kami berpikir banyak, biarkanlah kami Tuhan dapat bertindak secara bijak, tidak larut dalam overthinking. Namun biarlah kami memiliki kedamaian dalam hati kami sehingga kami terus menemukan sukacita dan mudah untuk bertindak. Kami juga serahkan Tuhan dalam setiap proses studi yang sedang kami lalui. Kami meyakini bahwa Tuhan selalu memimpin langkah-langkah setiap kami. Kami serahkan di Tuhan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens for Christ sudah selesai. Namun adik-adik jangan lupa untuk terus memantengi channel YouTube YKB TV. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share ke teman-temanmu. Tuhan Yesus memberkati.